Saya termasuk orang yang suka mencatat sesuatu, apalagi itu berupa rencana. Entah itu rencana pendek atau rencana panjang. Untuk rencana panjang biasanya saya menggunakan aplikasi Trello. Untuk rencana-rencana pendek biasanya saya menggunakan aplikasi To Do. Jadi dari satu aplikasi To Do ke aplikasi To Do lainnya saya lumayan banyak mencoba gitu. Dan aplikasi To Do yang terakhir saya menggunakan aplikasi To Do dari Microsoft. Jadi rasanya senang sekali ketika menyelesaikan proyek ini, kemudian membuatkan kursus untuk proses pembuatan dari final proyek kita, membuat aplikasi To Do. Jadi icon To Do di depan ini adalah final project yang akan kita bikin ketika teman-teman sudah menyelesaikan kursus Android Studio untuk pemula di sini. Coba kita langsung ke demo final projectnya. Kita klik To Do di sini. Terus kita langsung masuk ke halaman home. Terus di sini kita menampilkan sebuah mini dashboard untuk memberitahu hari ini adalah tanggal 23 Maret 2021. Jadi ini cuma pemberitahuan biasa ya. Dan kemudian ini menggunakan icon. Kita ngambil aset dari Android Studio. Terus kemudian kita juga menampilkan sebuah label today. Kemudian ditambahkan dengan kita mengambil tanggal hari ini gitu. Kemudian untuk yang di atas ini adalah tugas hari ini berapa yang selesai, terus dari berapa jumlah tugas yang selesai yang perlu diselesaikan hari ini. Jadi untuk halaman home ini untuk tugas hari ini saja gitu. Jadi misalkan kita tambahkan tugas baru karena kita belum ada tugas sama sekali ya. Ini datanya masih kosong. Kita tambahkan data baru. Misalkan kita mau ngoding. Jadi set date di sini awalnya adalah default hari ini. Jadi kalau teman-teman tidak mengatur tanggal, maka dia akan tersimpan sebagai tanggal pada hari ini. Coba kita langsung tambahkan ya. Nah, di sini kita langsung dapat data baru ngoding hari ini. Jadi tugas kita hari ini ngoding, dan di sini ketambahan bahwa tugas kita hari ini ada satu dan belum selesai gitu. Jadi kalau mau mengubahnya menjadi tugas, hari ini tugas kita adalah ngoding, terus tugasnya sudah kita bereskan, kita bisa cek di sini ya. Maka dia masuk ke tugas yang sudah diselesaikan. Kalau teman-teman klik di sini complete, maka di sini ada ngoding yang sudah tercoret gitu. Terus untuk label tanggal, kalau dia kebetulan hari ini, kita menggunakan custom format biar dia nggak perlu nampilin tanggal tapi tampilin aja date gitu. Jadi di sini pada intinya ada dua adapter untuk recycler view kita gitu. Jadi di sini ada perubahan ya, yang tadinya 0 menjadi 1. Jadi tugas kita selama hari ini ada 1 dan sudah selesai 1. Misalkan ada beberapa tugas hari ini, teman-teman bisa tambahkan ngoding lagi. Nah, di sini terus kemudian yang terakhir mungkin ngoding terus. Nah, ini kan semuanya today, makanya dia muncul di halaman pertama ini. Kemudian kalau kita besok misalkan ada meeting gitu, kita tambahkan meeting. Kemudian set date. Kapan meetingnya? Meetingnya terjadi 2 hari lagi. Kita set dia tanggal 25. Kemudian kita add task. Maka dia tidak muncul ya di halaman home karena di sini fokus, biar kita fokus ke kerjaan hari ini aja. Kalau kita mau ngelihat semua tugas kita, teman-teman masuk ke see all. Nah, di sini ada meeting dan diurutkan berdasarkan tanggalnya ya. Apa yang jadi prioritas hari ini ngapain, besok ngapain, diurutkan berdasarkan tanggal. Terus kemudian di complete di sini dia muncul ngoding. Jadi teman-teman juga bisa memperbarui di sini. Oh, ternyata meetingnya di cancel. Kalau meetingnya di cancel, teman-teman bisa anggap dia sebagai meeting yang sudah selesai. Kemudian ditelepon lagi gitu, meetingnya jadi, teman-teman bisa tambahkan lagi. Atau mau spesifik, misalkan meeting sama siapa, karena ternyata teman-teman menambahkan meeting satu lagi untuk besok. Kalau tadi kan 2 hari lagi. Jadi ada tanggal 24. Nah, ada 24 meeting, 25 meeting. Nah, kemudian kita, yang ini meeting sama siapa gitu ya. Teman-teman bisa klik bagian teksnya untuk melakukan update. Jadi di sini ada tanggal 24, di sini meeting. Kemudian di sini ada icon untuk melakukan edit. Teman-teman klik.
Nah, di sini meeting. Misalkan saya meeting dengan warung belajar. Tanggalnya tetap saya simpan. Kemudian meeting berikutnya, misalkan di sini saya klik meeting. Misalkan di sini meeting dengan kawan coding. Saya save. Nah, tersimpan ya. Jadi dia kalau kita kembali ke today, dia nggak muncul karena di halaman home kita fokus pada tugas hari ini saja. Kalau misalkan ngoding lagi selesai, maka di sini yang sudah terselesaikan 2 dari 3 ya. Sampai akhirnya tugas hari ini tuh bisa diselesaikan semua gitu. Terus kemudian tiba-tiba kawan coding chat gitu, ngirim WA kalau meetingnya nggak jadi. Ya udah, kita misalkan mau ngedit atau dianggap dia sebagai tugas selesai juga nggak apa-apa. Tapi misalkan mau dihapus ya teman-teman, klik aja masuk ke halaman detail, kemudian klik bagian ini, terus teman-teman delete di sini. Kemudian delete, maka datanya sudah kita hapus. Maka kita bisa fokus lagi ke tugas hari ini. Jadi benar-benar saya bikin aplikasi ini sesuai sama kebutuhan jangka pendek aja, 1 minggu, 2 minggu, atau maksimal 1 bulan gitu ya. Karena kalau teman-teman tugas yang terencana dan panjang gitu ya, sebaiknya mungkin tidak cocok untuk tugas yang terlalu berat dan jangka panjang 1 tahun, 2 tahun gitu. Tapi kalaupun teman-teman mau pakai, ya itu juga tidak masalah. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk final project yang akan kita kerjakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang melakukan pembelian dan mendukung Last Day untuk terus berkarya dan membuat video kursus atau konten yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi kursus ini sebenarnya sudah dibuat sejak tahun 2017, pernah diperbarui pada akhir 2018, dan tahun ini 2021 kita coba perbarui lagi dengan versi Android Studio yang terbaru, terus dengan tampilan user interface yang lebih modern, terus menggunakan database room persistent karena sebelumnya kita menggunakan SQLite. Dan kursus ini saya tujukan untuk pemula, jadi tidak merubah judul sebelum-sebelumnya ya, kursus yang sebelum diperbarui. Memang kursusnya adalah nama kursusnya kursus Android Studio untuk pemula. Jadi teman-teman yang baru belajar gitu, karena biasanya kalau mungkin di sekolah, di kampus gitu kan masih diajarin Java. Jadi ini benar-benar untuk teman-teman yang baru belajar, dikemas gitu. Jadi kita akan belajar mulai dari basic. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irsad, Android developer di Last Day yang sehari-hari belajar pengembangan aplikasi Android atau coding di Android dan juga membuat video atau konten di Last Day. Oke, kita langsung aja. Kita akan lihat kita sebenarnya akan belajar apa aja di kursus ini, karena step by stepnya saya jelaskan tadi dari basic. Jadi sebenarnya nggak langsung ke final project. Misalkan teman-teman materinya terlalu berat, apa itu object oriented programming, seperti apa, kayak ternyata nggak cukup 1 kelas, ternyata kelasnya banyak gitu. Kita akan belajar dari basic. Jadi pelajaran kita yang pertama, teman-teman bisa belajar mulai dari pemrograman Java. Jadi sebenarnya kita ada konten, ada video untuk teman-teman belajar basic sebelum teman-teman melakukan pemrograman Java di Android Studio atau langsung membuat aplikasi Android. Jadi kalau teman-teman dirasa berat, mungkin teman-teman bisa balik dulu ke pemrograman Java. Terus di situ ada mulai dari install editornya. Di video ini, di kursus ini teman-teman menggunakan IntelliJ. Tapi misalkan teman-teman di sekolah atau kampus sudah menggunakan NetBeans, diterusin aja menggunakan NetBeans, itu juga tidak masalah ya, tidak ada perbedaan. Kita akan belajar Java basic di sana, mulai dari membuat variabel, kemudian membuat function dan lain sebagainya, sampai akhirnya teman-teman merasa cukup. Terus teman-teman bisa mulai download dan install Android Studio. Di video ini juga sudah disediakan untuk tutorial install Android Studio beserta emulatornya. Kemudian menjalankan project pertama kali di emulator. Ini penting ya, karena teman-teman sebelum ngoding pastiin semua tools, semua IDE atau alat perang kita gitu memang bisa digunakan gitu ya. Kemudian step berikutnya, sebelum kita membuat aplikasi to-do list tadi, ada sebuah
kursus, teman-teman membuat aplikasi sederhana terlebih dahulu. Ini saya sangat sarankan banget, karena sebelum teman-teman melakukan integrasi database, itu sebaiknya teman-teman pahami dulu flow, alur, terus cycle dari pembuatan aplikasi Android menggunakan Android Studio. Jadi pada kursus yang pertama, teman-teman akan diajarin membuat aplikasi sederhana, membuat sebuah aplikasi kalkulator, kemudian mulai dari user interface menggunakan constraint layout, kemudian memberikan aksi kepada layout seperti memberikan on click, terus perubahan lainnya, terus mengubah icon dari aplikasi seperti to-do list tadi itu ya. Terus kemudian cara membaca error. Ini yang sangat penting gitu. Jadi biar teman-teman kalau konsultasi tentang kursus ini minimal tahu apa yang perlu di screenshot. Bukan yang di screenshot ketika aplikasinya tiba-tiba keluar, itu yang di screenshot adalah aplikasinya, bukan ya, karena kita developer, karena kita seorang programmer, jadi yang di screenshot adalah errornya dan sebisa mungkin dibaca, karena kan itu cuma translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kemudian ketika kita sudah menyelesaikan aplikasi sederhana kita, baru teman-teman masuk ke final project kita membuat aplikasi to-do list yang sebelumnya sudah saya demokan. Jadi stepnya akan diurutkan mulai dari pembuatan user interface, mulai dari tadi itu halaman home, halaman menampilkan semua tugas, melakukan tambah, melakukan edit, melakukan hapus, itu semua akan kita bikin step by step. Kemudian berikutnya kita akan belajar banyak tentang tanggal ya, tentang pembuatan tanggal, tentang custom tanggal. Karena kalau teman-teman perhatikan tadi kita menggunakan date picker, terus kita juga mengcustom tanggal hari ini diubah menjadi text today atau text hari ini. Terus kemudian kita melakukan pengurutan dari tanggal terbaru ke yang lama, ke lama yang terbaru. Jadi banyak sekali kita akan belajar tentang custom tanggal pada kursus ini menggunakan Java di Android gitu. Terus berikutnya kita akan melakukan persiapan database. Di sini kita akan menggunakan Room Persistent yang mana ini adalah versi terbaru dari SQLite, dan Room Database juga bagian dari Android Jetpack. Baru yang terakhir kita akan membuat aplikasi to-do list menggunakan database yang sudah kita persiapkan, custom date format yang sudah kita persiapkan, kemudian user interface yang sudah pertama kali kita buat ketika menyelesaikan kursus ini. Mungkin itu aja untuk video intro kali ini. Di video berikutnya kita akan mulai dari open project. Baru di video ketiga nanti kita akan mulai create new Android Studio project. Jadi teman-teman bisa belajar dari project yang sudah kita disediakan, juga belajar step by step melalui video.